Oke, ini akun titipan orang. Akun trading titipan orang. Ini ya. Baru hari ini. Depositnya baru hari ini. Tanggal 28 kan? Ya, 28 September. Harus saya coba. Ini baru masih test drive. Baru masih test drive aja sudah kena punya SL. Yang ini tadi salah masukkan TP-nya ya. Seharusnya itu 18.69.00 tapi keliru. Salah. Yang ini test drive. Ini merah ini SL semua ini. Ini SL. Ini lainnya yang bukan SAU USD ini kena SL semua ya. Marketnya liar seperti perawan liar. Kuda perawan liar maksudnya. Naik turun hambat sama di satu. Time frame hambat sama di satu sama saja, naik turun semuanya. Liar sekali. Tapi tadi saya coba SAU USD di akun yang lain. Ini spreadnya kan kecil ya, SAU USD 35 ya. SAU USD SAU-nya 35 ya. Saya tadi sempat berkurang sebanyak ini merah ini, tapi akhirnya main SAU USD itu bisa mengembalikan semuanya. Saya coba dengan akun saya yang lain di broker yang lain yang spreadnya lebih tinggi. Kalau ini tadi SAU USD itu spreadnya 35. Di akun yang lain ini saya SAU USD itu mana ini? Nah ini dia. Spreadnya 80 kan SAU USD. Itu bisa TP boy. Intinya ya bisa take profit semua gitu. Jadi kalau misalnya sebaran atau spreadnya itu lebih besar, bisa take profit semuanya. Ya berarti yang lebih kecil juga bisa take profit kan. Ini buktinya. Nah ini SAU USD. Ya ini marketnya tadi turun naik kondisinya anomali. Naik turun naik lagi turun lagi, wah pusing ya. Masih test drive itu masih belum yang sepenuhnya. Tapi kalau emang tahu kondisi pasar, kondisi ini sebenarnya kemana arah marketnya, itu pasti ya berapapun nominal uang yang hilang itu pasti kembali, itu aja. Akhirnya bisa surplus gitu ya. Tadi kena SL semua, seberapa itu SL-nya? SL-nya ya ini SL-nya. Bisa surplus akhirnya gitu. SAU USD menyelamatkan. Iya, pakai SAU USD ini kan akhirnya cuma ini aja tadi salah. Hanya satu yang merah itu salah ketik TP-nya, nominalnya seharusnya 18.69 malah 18.68 0,66. Sebenarnya 18.69.66 salah ketik. Makanya jadi merah satu SAU USD. Padahal yang lainnya take profit semua, biru semua kan ini. Masih mendingan di biru semua itu. Karena memang tadi saya coba di akun yang lain yang split atau sebarannya lebih tinggi. Nah, ini MetaTrader 4 ini. Nah ini SAU USD ini kan
sebaran atau spreadnya itu 80, lebih tinggi kan, 2 kalinya malah lebih malah. Itu bisa TP itu. Jadi bisa take profit. Jadi saya coba yang cuman hanya 35 ya, masa nggak, ini kan SPF saya, SPS real, makanya ini ya bisa take profit ya. Bisa bagus sih hasilnya. Kalau nggak tahu kondisi market itu memang bahaya itu. Kita harus tahu kondisi marketnya dulu, ini mau kemana, naik atau turun atau bagaimana, naik turun ini harus ngerti ini kemana marketnya arahnya. Anomali sifatnya. Saya tadi ya di D1 sama 4 juta MPN ya. Naik turun ini perawan liar kuda perawan liar atau apa ya. Marketnya ngawur pokoknya ini. Tapi kalau memang bisa jeli, bisa penglihatan itu tajam, ya tahu market ini arahnya kemana pasti tahu. Yang penting nggak rugi lah, yang penting makanya biru lah ini. Ini kan biru kan, SAU USD. Biru loh, cuma satu aja yang merah. SAU USD, ini akun titip trading punya orang. Dan ya selanjutnya memang intinya saya harus lebih hati-hati. Oh ya, ini orangnya ini kalau nggak salah di grup Facebook pernah bilang, kalau nggak salah ini orangnya pernah ngomong dia ini hilang uangnya sekitar 3.000. Ini kan 3.000 kan. Jadi uangnya itu ludes gitu 3.000. Ya, balance gitu. Itu orang lain yang nyaurkan. Katanya sih broker lokal yang menyarankan. Jadi ya nggak tahu orang lain. Itu hilang gitu. Saya tahu prosesnya bagaimana, kenapa kok 3.000 itu bisa hilang semua. Jadi 3.000 bisa hilang semuanya itu dia yang dititipi trade akun trading itu nggak ngerti kondisi marketnya kemana arahnya. Arahnya nggak tahu dia kemana gitu. Naik turun dia bingung. Kena SL semua, stop loss semua. Terus begitu kena SL, misalnya lotnya 0,02 ya, digandakan menjadi 0,04. Kena SL lagi, saya tahu SL-nya ini berapa. Pasti di atas 150 poin. Ya. SL-nya itu pasti di atas 150 poin. Ya. Pokoknya di atas 100 poin lah ini ya. Kalau SL-nya di atas 100 poin, ya sudah almarhum. Dan kenapa kok 180 poin nggak dihentikan? Jika memang salah baca arah itu, seharusnya kalau 80 poin itu seharusnya sudah berhenti. Gitu. Tapi ini ya kena SL, lotnya digandakan terus itu. Ini 0,02 digandakan lagi 0,04 digandakan lagi 0,08 ya, digandakan lagi 0,016 digandakan lagi tapi kena SL terus, kena stop loss terus, bukan kena take profit. Dan SL-nya itu di atas 100 poin, saya tahu, makanya uangnya hilang. Jadi dia memang di Facebook itu pernah ngomong begitu. Tiba-tiba kok hilang semua 3.000, jadi nol. Dan makanya nggak tanggung jawab gitu. Nggak tahu cara baca arah yang market kemana. Asal pasang SL 100 lebih, 100 poin. Dan lotnya digandakan, saya tahu lotnya digandakan itu pasti itu. Pasti lotnya digandakan nih. 0,08 digandakan menjadi 0,16 digandakan lagi kena SM misalnya stop loss digandakan lagi 0, berapa itu 32 ya. Gila itu pokoknya digandakan terus tapi kena stop loss terus gitu ya, bangkrut. Iya ya, coba nggak percaya gitu dicoba aja. SL di atas 100 misalnya stop loss tapi kena SL terus gitu. Dia memang nggak tahu cara membaca arahnya, itu yang jadi masalah.
Hmm. Ya seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi ini tes drive aja, ini baru tes drive aja dia, saya sudah merasa ada yang salah dengan market itu. Tapi ya intinya dari pengalaman sudah tahu ini arahnya market kemana, naik turun. Dicoba dengan yang splitnya sebarannya lebih tinggi, pasti begitu kalau saya. Coba split yang lebih tinggi, take profit nggak? Masa yang splitnya kecil nggak take profit? Ya, ya. Jadi kan memang dalam forex itu tim trading itu seperti itu. Harus hati-hati, harus ngerti arahnya. Hindari apalagi yang opsi binari lu nambah itu, waduh, edan-edanan lu. Harus benar-benar paham. Gila-gila ini turun naik. Ini arahnya sudah jelas ini naik. Arahnya pasti naik, tapi ternyata dia turun juga. Tadi naik, terus ini ambat. Nah ini seharusnya naik, tapi juga turun. Sudah kelihatan dari semuanya naik semua itu. Apa itu ini? Nah, semua indikator mengatakan itu naik, tapi dia juga turun tadi ternyata. Ada turunnya. Tapi langsung open posisi sell bisa profit juga. Memang ada yang sell di saham USD kan begitu. Ada yang sell bisa turun naik rata-rata memang saham USD naik. Yang sell tadi dari pas open session cuma satu. Ini open posisi sell dapat juga ya. Tapi sebenarnya naik semua itu. Ya nih, makanya kan sebagai semua ini kan profit semua. Sebenarnya naik semua ini. Indikatornya hampir ini naik semua. Di satu ini sebenarnya nggak naik. Apa sih yang menyebabkan? Lihat titik garis putih di kolom atas ini. Ujungnya ini mengarah ke atas. Terus RSI. Ujungnya ini mengarah ke atas. Itu pasti naik. Buktinya naik semua ini hasilnya. Nah ini. Hasilnya naik semua. Yang sell tadi cuma satunya aja. Makanya tadi pas turun ini pas 4 ini. 4 tadi turun. Nah, ya turunnya segini tajam. Langsung open posisi sell dapat segini. Yang penting profit itu aja intinya, bukan saya pokoknya bagaimana sell dapat untung tadi. Yang penting profit, ya profit beneran akhirnya ya. Ya seperti itu intinya, kalau ngerti bagaimana cara membaca kondisi marketnya itu harus tahu. Ya itu saja dulu dari saya. YouTube saya itu nggak ada iklannya ya. Kalau mau dilihat silakan ya. Yang jelas YouTube saya nggak ada iklannya itu aja. Ya, terima kasih.